warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabiyil 'ulumi wal hikam amma ba'd. Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melanjutkan bab Thaharah bagian kedua. Pertemuan yang lalu tentang hukum-hukum air. Sekarang kita membahas tentang bab najis. Hukum-hukum najis ya, atau tentang najis. Najis itu adalah kotoran yang wajib dibersihkan oleh setiap muslim dengan cara mencuci benda yang terkena najis. Najis adalah kotoran yang wajib dibersihkan oleh setiap muslim dengan mencuci benda yang terkena najis. Yang masuk kategori najis itu apa saja? Yang pertama adalah bangkai. Yang dimaksud dengan bangkai adalah binatang yang mati tanpa disembelih. Itu bangkai. Juga bisa termasuk kategori bangkai binatang yang disembelih tidak dengan cara-cara Islam. Itu masuk kategori bangkai. Di masyarakat, di pedesaan itu kadang-kadang suka ada kasus mereka punya kambing, mereka punya sapi. Pagi-pagi mau dikasih makan, kambing dan sapi sudah mati. Kemudian mereka berpikir dipegang, oh masih hangat, eman-eman, akhirnya disembelih. Itu bangkai, karena sudah mati duluan sebelum disembelih. Itu namanya bangkai. Nah, dari bangkai ini ada pengecualian. Kan bangkai hukumnya najis, ada pengecualian. Pengecualian yang pertama, bangkai ikan dan belalang. Kedua bangkai ini suci. Jadi kan beli ikan di pasar, ikannya sudah mati gitu kan. Kan biasa ikan laut ya. Beli gurame atau mujair atau nila dan seterusnya sudah mati, itu tetap suci, tetap halal ya. Pengecualian itu bangkai ikan ya. Karena Rasulullah mengatakan uhilla lana maitatani ya. Ada dua bangkai yang dihalalkan, falhutu wal jaradu, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi selama ikan itu secara medis masih layak konsumsi gitu ya, maka masih boleh dimakan. Ya sekalipun bangkai ikan itu suci, masalah dimakan tidak dimakannya yang melihat-lihat kondisi ikannya. Kalau sudah matinya kelamaan, apalagi sudah ada belatungnya gitu ya, sekalipun suci ya, itu jangan dimakan. Jadi suci bukan berarti otomatis bisa dimakan ya. Tergantung kondisi ikannya gitu. Kalau masih layak konsumsi ya silakan dimakan. Kalau nggak layak ya jangan. Sekalipun suci, hukum asalnya bangkai ikan itu. Ada lagi dalilnya, Rasul mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan mensucikan, dan segala bangkai air laut itu halal
semua binatang laut ya, itu halal untuk dikonsumsi ya. Sudah mati pun ya, boleh dikonsumsi ya. Tapi itu tadi, kalau masalah dikonsumsi, kelayakan secara medis ya, itu tetap diperhatikan. Kemudian termasuk pengecualian dari bangkai ya, pengecualian pertama tadi kan ikan dan belalang. Pengecualian yang kedua adalah bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Binatang yang darahnya tidak mengalir itu bangkainya suci. Contohnya semut, tawon. Nah, gitu. Jadi kan mungkin kan suka beli es tebu atau es teh gitu ya, yang pakai gulanya gula murni, seringkali kan ada tawonnya gitu ya, banyak tawonnya ya, pada mati gitu ya, di gulanya itu. Tidak apa-apa, itu suci. Jenengan punya gula di rumah tidak tertutup rapat, kemudian banyak semutnya, pada mati semutnya semua, tidak apa-apa, itu boleh dikonsumsi. Semut itu binatang yang tidak mengalir darahnya ya, halal, bukan halal, pada suci ya, suci ya, kan makan semut itu kan apa manfaatnya juga gitu ya. Tapi seandainya termakan tidak masalah, tercampur dengan masakan tidak masalah, maksudnya begitu ya. Jangan dibuang kalau ada gula banyak semutnya, tinggal apa namanya digodok terus disaring ya, begitu ya, dibuang semutnya ya. Tawon, semut di sini yang dicontohkan itu. Kemudian ada binatang itu yang diperdebatkan, ada perbedaan pendapat ulama mengenai apakah binatang itu masuk apa namanya binatang yang mengalir darahnya atau tidak, yaitu cicak. Nah, ini cicak ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mazhab Syafi'i memasukkan dalam kategori binatang yang tidak mengalir darahnya gitu ya. Cicak. Kita kalau mobil cicak itu kan ekornya putus, itu kan gak ada darahnya. Nah, gitu. Masih bergerak lagi. Ya intinya darahnya yang dimasuk tidak mengalir ya. Itu mazhab Syafi'i memasukkan dalam kategori binatang yang tidak mengalir darahnya, sehingga bangkai cicak itu suci menurut mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain memasukkan dalam kategori binatang yang mengalir darahnya, maka bangkainya najis. Kita mayoritas umat Islam di Indonesia mazhabnya Syafi'i, itu mengatakan suci ya. Nah, tetapi sekalipun bangkai cicak itu dianggap suci dalam mazhab Syafi'i karena masuk kategori binatang yang tidak mengalir darahnya, seandainya apa namanya masuk, sebelum kita pergi beberapa hari gitu ya, bak di rumah gitu ya, terbuka kejatuhan cicaknya mati, kan begitu ya. Sekalipun cicak ini bangkainya suci ya, tetap kita perhatikan ketika mau menggunakan air tersebut ya. Kalau air itu berubah sifatnya ya, baunya berubah ya, atau salah satunya ya, rasanya atau warnanya, maka air itu tidak mensucikan. Beda ya. Kalau suci itu artinya tumpah di pakaian, kena badan, tumpah di tempat sholat, tidak masalah, itu namanya suci ya. Kalau mensucikan itu artinya bisa dipakai bersuci, dipakai wudhu, dipakai mandi, itu namanya mensucikan. Tapi kalau bangkai cicak itu membuat sifat air berubah, maka air itu tidak mensucikan, tidak boleh dipakai berwudu, mandi, ya, apa namanya, cebok buang air, itu tidak mensucikan. Gitu ya. Memang suci, tapi tidak dipakai, tidak boleh dipakai bersuci. Ya. Karena apa? Karena sifat airnya berubah. Sama dengan air suci kecampuran benda suci lainnya
yang bisa merubah sifat air. Ya. Dulu contohnya adalah cuma air sumur kecampuran teh, kan begitu ya. Teh itu suci, air sumur itu suci. Ya. Tapi ketika air sumur itu kecampur teh, gitu ya, sifat airnya berubah, kan warnanya berubah. Maka itu suci. Kena badan, kena pakaian, tumpah di tempat sholat, nggak masalah. Tapi tidak bisa dipakai bersuci. Nggak boleh kita berwudu, mandi besar dengan air teh, gitu ya. Nggak sah. Memang suci, tapi tidak mensucikan. Tidak bisa dipakai wudu. Ya termasuk tadi itu bangkai cicak itu, gitu ya. Dalam mazhab Syafi'i suci. Tapi ketika dicampur atau bercampur dengan air, kok merubah sifat airnya, maka tidak boleh dipakai bersuci. Gitu. Memang suci, tapi tidak boleh dipakai wudu, dipakai mandi, apalagi. Ya. Ya, jadi harus dibuang, ya. Atau dicampur ya, dengan air suci yang banyak, ya, sampai baunya hilang, ya. Cicaknya diambil, gitu ya. Kemudian untuk menghilangkan baunya ditambah air keran dibuka, gitu ya, sampai baunya hilang. Nah itu baru nanti suci dan mensucikan. Ya. Tapi ya sekalipun nggak najis, jijik kan begitu ya. Ya lebih baik ya dibuang saja. Gitu. Apalagi barangkali nanti secara medis, secara kesehatan juga bisa ada pengaruhnya, khawatirnya. Oke. Jadi pengecualian dari bangkai awalnya kan hukumnya najis semua ya. Pengecualiannya pertama tadi bangkai ikan, bangkai belalang. Yang kedua bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Ya. Kemudian termasuk pengecualian dari bangkai adalah bangkai manusia. Ya. Itu tidak najis. Ya. Bangkai manusia itu tidak najis. Ya. Jadi seumpama ada keluarga meninggal, terus saudara jauh atau anak cucunya yang jauh datang, ya, sebelum disolatkan, sudah dimandikan, juga belum disolatkan, belum dikubur, gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang memberikan ciuman terakhir, gitu ya, anak cucunya nyium bakung bautinya, gitu ya, disayang, tidak apa-apa, itu tidak najis. Sekalipun sudah bangkai, ya, sudah mati, kan gitu ya. Bangkai manusia itu tidak najis. Termasuk pengecualian, masih pengecualian adalah ya, status hukum dari tulang, tanduk, kuku, bulu, kulit bangkai binatang. Ya. Dan yang sejenisnya itu adalah suci. Ya. Dalilnya ini Ibnu Abbas bercerita. Seekor kambing yang diberikan kepada budak perempuannya Maimunah mati. Rasulullah lewat dan berkata, kenapa kalian tidak mengambil kulitnya? Kalian bisa menyamaknya dan menggunakannya. Para sahabat berkata kepada Rasulullah, kambing itu telah menjadi bangkai. Kata Rasulullah, bangkai yang haram itu hanya jika dimakan. Ya, bangkai nggak boleh makan. Tapi kulitnya bisa dimanfaatkan, seperti di desa itu ya, semua ada kambing mati, sapi mati gitu ya, tanpa disembelih, bangkai. Tapi kulitnya masih boleh dimanfaatkan. Dagingnya nggak boleh, ya, nggak boleh makan. Kulitnya bisa disamak, gitu ya, dijadikan tas, dijadikan sepatu, ikat pinggang, gitu ya. Ya. Jadi masih bisa. Ya, jadi dijual kulitnya kepada tukang kulit. Ya. Ya, nanti disamak, bisa dimanfaatkan. Dan zaman dahulu para ulama juga biasa menggunakan gading gajah, gitu ya. Kan nggak mungkin ada orang yang beli gajah, gitu. Pasti kan menemukan gajah dalam keadaan mati, kan gitu ya. Nah itu gadingnya dimanfaatkan, kan bangkai ya. Tapi para ulama zaman dulu menggunakannya, dijadikan sisir, ya, dijadikan gantungan kunci dan lain sebagainya. Ya, itu bagian pengecualian dari bangkai. Baik, termasuk najis yang kedua. Pertama tadi bangkai ya. Kemudian najis yang kedua, masuk kategori najis adalah darah yang mengalir. Ya. Darah yang mengalir itu ya, ada dua. Darah
binatang yang disembelih dan darah head. Ya. Nah itu najis. Ya. Tapi kalau sedikit dimafu, ya. Dimafu itu dimaafkan, tidak harus dicuci kalau sedikit. Ya. Tapi kalau kelihatan banyak maka najis. Nah ini banyak di masyarakat di Jawa yang masih mengkonsumsi ya, darah binatang yang disembelih yang dipadatkan. Nah di itu najis, itu haram itu dimakan. Ya. Tapi masih banyak gitu. Di pasar juga masih banyak dijual itu. Ya. Atau jadinya pernah mengkonsumsinya? Ya. Itu hati-hati ya. Kita ke pasar ini kalau membeli daging atau ayam itu di situ ada yang jual bersamaan dengan menjual dindingnya gitu ya. Najis itu, haram. Jadi warung-warung sudah digoreng seperti ati gitu ya, itu masih banyak. Saya pernah mengalaminya waktu ke Blitar, itu ada satu daerah saya lupa namanya itu, yang satenya terkenal itu ya, banyak orang luar kota pada mampir makan sate di situ. Saya mampir ya. Nah, terus nyari lauk tambahan ya. Ada makanan, ada tutupnya, dibuka tutupnya. Saya tanya, ini hati sapi apa hati ayam gitu, apa hati kambing gitu. Ternyata didik gitu ya. Waduh gitu. Akhirnya makanan yang sudah disajikan dibungkus tidak saya makan. Ya. Ya karena di satu dapur gitu ya, ya memasaknya kan dari satu wadah dan seterusnya gitu ya. Ya. Jadi untuk kehati-hatian akhirnya tidak jadi makan. Loh enggak dimakan Pak, dapat telepon mendadak suruh pulang, ini dibungkus saja. Ya. Biar tidak menyinggung yang jual. Ya. Nah tetapi kalau darah yang sedikit itu dimaafkan. Darah yang sedikit itu contohnya, jenengan lagi enak-enak makan Kentucky ayam goreng gitu ya, oh nikmat sekali itu ya. Pas bagian akhir yang nempel di tulang, ya kan, sekarang masih ada darahnya gitu ya. Itu tidak najis. Ya. Itu Siti Aisyah bercerita. Aisyah berkata, kami memakan daging, ya, memasak daging, sedangkan darah mengambang di atas kuali. Gitu ya. Karena kita kalau masak daging, gitu ya, kan ngambang darahnya itu seperti buih-buih gitu ya. Nah itu tidak apa-apa, itu dimaafkan. Yang najis itu darah yang mengalir ya. Darah yang menempel di daging, darah yang menempel di tulang itu tidak najis. Maafu itu artinya dimaafkan. Kan nggak mungkin kita bisa namanya daging itu kan awalnya kan ada darahnya, nggak mungkin bisa total bersih ya, tanpa ada sisa ya. Jadi kalau yang nempel-nempel itu dimaafkan. Jadi kalau makan ayam ya, yang nempel itu masih ada dagingnya, masih ada darahnya, tidak apa-apa, lanjut saja. Dimakan saja, itu tidak najis. Ya. Kemudian dikecualikan dari darah, ya. Ada darah yang halal, yang tidak najis, boleh dimakan. Ya. Yaitu hati dan jantung, itu kan darah, itu halal, itu boleh. Kata Nabi dalam hadis yang sama dengan bangkai ikan dan belalang, uhilla lana maitatani wa damani, ada dua bangkai dan dua darah yang halal bagi kita. Fa ammal maitatani fal hutu wal jaradu, adapun dua bangkai yang halal adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Wa ammad damani, adapun dua darah yang halal, fal kabidu wat tuhalu, yaitu hati dan jantung. Nah, itu halal. Kemudian ya, masuk kategori najis adalah ya, daging babi. Ya, najis, haram. Itu malah dijelaskan dalam Al-Quran Al-An'am 145. Katakanlah tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya kecuali daging hewan yang mati tanpa disembelih, tadi bangkai,
kemudian darah yang mengalir, kemudian daging babi, karena semua itu adalah kotor. Al-An'am 145. Ya. Daging hewan yang mati, maksudnya bangkai, darah yang mengalir, daging babi. Nah itu. Jadi ayat ini ya, 145. Al-An'am surat ke-6 ayatnya 145. Benar Ustaz. Ya, jadi ayat ini ya, menegaskan bahwa semua hal di atas itu tidak baik, tidak sesuai dengan akal sehat, ya, dan harus dikembalikan kepada pertimbangan nurani. Dan kita lihat penjelasan begitu. Ya. Kemudian yang berikutnya masuk kategori najis adalah muntah, kencing, dan kotoran manusia. Itu najis. Muntah itu najis. Tapi kalau yang khusus muntah, yang sedikit itu dimaafkan. Seperti anak kecil gumoh gitu ya, muntah gitu ya. Sedikit itu maafu. Tapi kalau banyak, najis. Yang muntah itu najis. Apapun penyebab muntahnya, ya, muntah itu najis. Ya. Apakah muntah karena mual-mual, masuk angin, ya, najis. Atau jenengan lagi enak jalan ketemu mantan tiba-tiba muntah muntah kalau ketemu orang ya. Apapun penyebabnya, kalau muntah itu najis ya. Masa ada ketemu mantan sampai muntah ya. Mual lalu ketemu itu langsung muntah ya. Ya itu apapun penyebabnya najis. Oke, kemudian yang berikutnya masuk kategori najis adalah madhi. Madhi itu air putih lengket yang keluar ketika seseorang sedang berpikir tentang seks dan sejenisnya. Ketika bercumbu suami istri terangsang, kemudian keluar ya, air putih ya, lengket ya, itu namanya madhi ya. Nah itu najis, madhi ya. Mohon maaf, seumpama dengan suami istri bercumbu sekalipun tidak berhubungan badan, tidak sampai keluar air mani ya, tetapi ketika ada cairan yang keluar putih lengket, itu namanya madhi, itu najis ya. Jadi yang keluar dari kelamin manusia itu ya, yang tidak najis itu cuma air mani. Selain itu najis semuanya ya, hanya air mani yang suci. Kalau air mani najis, ya kita terbuat dari air mani, ya najis semua ya. Nah itu cuma air mani yang suci ya. Selain air mani itu najis ya. Baik itu darah tadi, darah haid, darah nifas, darah istikhadah, itu semuanya najis. Jadi madhi ya, cairan putih ya, yang keluar lengket ketika seseorang terangsang ya, atau sedang berpikir tentang seks ya. Kemudian yang berikutnya masuk dalam kategori najis lagi adalah wazi. Tadi madhi, ada namanya wazi ya. Mungkin kita tidak terlalu memperhatikan yang begini. Wazi itu air putih yang keluar setelah buang air kecil. Kadang-kadang setelah buang air kecil gitu ya, tiba-tiba ada agak cairan agak kental ya, keluar ya, setelah kencing gitu ya. Tadi bukan air mani gitu ya, karena kita dalam kondisi tidak terangsang ya, tiba-tiba keluar gitu ya, ya itu najis ya. Itu namanya wazi. Kemudian masuk dalam kategori najis adalah kencing dan kotoran binatang yang tidak halal dimakan dagingnya. Kencing dan kotoran binatang yang tidak halal dimakan dagingnya. Contohnya apa? Dengan yang senang kucing ya,
kucing itu haram dimakan, gitu ya. Kotorannya itu najis. Ya. Saya termasuk yang tidak terlalu suka dengan kucing, gitu. Ya bukannya saya benci, saya nggak ada masalah dengan kucing, gitu, baik-baik saja. Tapi ya nggak suka aja, gitu ya. Ya itu kotorannya. Gitu. Kadang-kadang kan kalau di OPN itu kalau tidak dikasih tempat khusus, tidak diajari di mana dia harus berak, di mana dia harus pipis, gitu ya. Oh, di sembarang tempat. Kadang-kadang di sofa, begitu ya, bisa jadi di kasur, gitu ya. Ya, itu najis. Ya. Jadi kotoran dan kencing binatang yang tidak halal dimakan dagingnya itu dihukumi najis. Nah, adapun hukum kencing dan kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya, para ulama berbeda pendapat. Ya. Binatang yang halal dimakan dagingnya sebenarnya apa? Onta, sapi, gitu ya, kambing, ayam. Itu ada yang mengatakan tidak najis. Ya. Di dalam kitab yang saya bawa ini justru di sini menguatkan tidak najis. Ya. Pendapat yang kuat menurut dalam kitab ini itu menghukumi tidak najis. Ya. Hanya mazhab Syafi'i yang mengatakan najis. Ya. Makanya saya pernah kejadian, saya lagi di rumah lagi bersihkan kotoran ayam, gitu ya, yang biasa di teras rumah kan, gitu ya. Saya membersihkannya dengan sangat hati-hati. Kalau kami di kampung di Indramayu diajari melihat orang tua itu kalau membersihkan kotoran kambing itu ayam itu pakai tepes. Ya, zaman dulu belum banyak tisu ya, pakai tepes serabut kelapa itu, namanya tepes kalau di daerah kami ya, serabut kelapa itu ya. Dibersihkan, wujudnya sudah tidak ada, kan begitu ya. Wujudnya sudah tidak ada, untuk menghilangkan baunya, sekalipun menurut orang yang sekarang itu merusak lantai, pakai batu bata, ya, batu bata merah itu digosok untuk menghilangkan baunya. Ya. Dibersihkan, sapu, sudah nggak ada wujudnya, tinggal disiram air, sudah suci. Nah, saya pernah di Pare, bukan Pare, waktu saya tinggal di Ngurah, lagi membersihkan itu, ada teman yang mengikuti pendapat ulama yang mengatakan tidak najis. Nah, ketika saya sangat berhati-hati begitu, nyapa tuh, kok kelihatannya takut banget sama kotoran ayam. Ya, saya bukan takut, ini kan najis kalau nempel di badan. Kata siapa najis? Itu nggak najis. Ayam kan halal dimakan dagingnya. Kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya itu tidak najis. Nah gitu. Dia ikut pendapat yang itu. Sementara saya dari kecil mazhabnya Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu mengatakan najis. Nah, gitu. Nah, yang mengatakan tidak najis ya, itu ada dalilnya. Dalilnya apa ini? Sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, ada orang-orang dari kabilah Uqal dan Urainah datang ke Madinah, tapi setiba di sana mereka masuk angin dan sakit perut. Rasulullah memerintahkan mereka untuk meminum susu dan air kencing unta yang sudah bisa diperah susunya. Unta yang sudah menghasilkan susu, gitu ya, susunya dicampur dengan air kencingnya. Itu obat masuk angin dan sakit perut. Jadi kalau jenengan sakit masuk angin, minum tolak angin, antang sudah gak ada yang mempan, minum air kencing unta. Nah, nyarinya di mana lagi? Ya. Nah, makanya mungkin jenengan pernah mendengar atau pernah tahu. Saya juga belum pernah melihat sendiri, cuma teman saya yang mengalaminya. Dia bekerja di salah satu biro travel haji dan umroh, gitu ya. Nah, salah satu destinasi wisata yang ditawarkan oleh bironya itu adalah ya, meminum air kencing unta yang masih segar. Jadi langsung ke kandang gitu, unta kencing diwadahi gitu. Oh, diminum kan. Itu teman saya mempraktekkan, saya lagi meminum air kencing unta yang masih segar gitu. Anti masuk angin kan gitu. Seperti dulu ada Ustadz nasional terkenal sampai akhirnya dibully UPN ya, Ustadz Bahtiar Nasir itu pernah tuh ya, lagi umroh atau apa, dia meminum air kencing unta, aku di Indonesia geger gitu ya. Kenapa ya? Karena Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i yang menganggap itu najis.
kan begitu ya. Sementara mazhab lain tidak menganggapnya najis. Gitu. Nah kalau mazhab Syafi'i kenapa menganggap itu najis gitu ya? Saya mendapat penjelasan ya. Karena itu kondisi darurat ya. Nabi menyuruh itu karena sudah tidak ada obat lagi, maka darurat kondisinya, barang najis boleh diminum, hukum asalnya tetap najis gitu ya. Nah itu ya, itu kondisi darurat. Kita kalau kondisi darurat kan barang haram pun boleh kita konsumsi ya. Seperti vaksin ya, lagi COVID itu ya, kan banyak vaksin yang ditengarai itu dari unsur babi kan begitu ya. Tapi para ulama kan membuat fatwa kondisi darurat boleh, karena ada kaidahnya ad-darurah tubihul mahdurat. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang ya. Mazhab Syafi'i itu menganggap itu masih kondisi darurat gitu. Kalau kondisi normal nggak boleh gitu ya. Ya jadi kembali lagi, kotoran dan kencing binatang yang halal dimakan dagingnya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis gitu ya. Ya terserah jenengan mau ikut yang mana gitu ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i menganggapnya najis. Nah, berawal dari ketentuan hukum najis dan tidak najisnya kotoran binatang itu, akhirnya merembet kepada hukum-hukum yang terkait ya. Contohnya jual beli kotoran binatang itu ya. Bagi mazhab Syafi'i jual beli barang najis itu haram, tidak sah jual belinya ya. Jual beli barang najis itu haram, nggak boleh, tidak sah jual belinya dalam mazhab Syafi'i. Jadi itu jual beli kotoran binatang itu nggak boleh gitu ya. Tapi mazhab yang lain yang menganggapnya suci, maka boleh terjadi jual beli ya. Kan bisa dipakai untuk pupuk kan gitu ya, pupuk kandang gitu ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu akadnya bukan akad jual beli ya, tapi akadnya akad hibah. Saya punya kotoran, saya berikan ke jenengan, dan jenengan punya uang terus menghibahkan uangnya kepada saya. Bahasa basinya biasanya ini sebagai ganti sahnya dan ganti tenaga mengumpulkannya kan begitu ya. Akadnya bukan jual beli gitu. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain yang menganggap itu suci ya jual beli biasa. Ini satu saknya berapa? 50.000, ya udah saya beli. Nah itu mazhab Syafi'i gitu ya. Jual beli kotoran tadi ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh akadnya jual beli ya. Karena barang najis. Oke, kemudian masuk kategori najis berikutnya, khamr ya, minuman keras. Dalilnya dari Al-Maidah ayat 60. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan ya. Nah itu ulama menyimpulkan khamr itu najis. Namun begitu sebagian golongan berpendapat bahwa khamr adalah suci. Menurut mereka kenajisan yang disinggung dalam ayat tersebut adalah najis maknawi ya, bukan najis secara zahirnya, lahiriahnya ya. Seperti orang musyrik itu najis ya, maksudnya najis maknawi ya. Kita yang bersentuhan dengannya ya bukan berarti menjadi najis gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan pendapat. Kemudian dalam kitab Subulus Salam disebutkan hal yang benar, hal-hal di atas merupakan hal yang suci ya. Hukum pengharaman atas hal itu tidak serta-merta bermakna najis. Contohnya ganja itu haram tapi ia tidak najis ya. Sebaliknya segala hal yang najis pasti haram ya. Setiap benda najis adalah haram karena sesuatu yang najis tidak boleh disentuh ya. Sesuatu yang najis ya, hukumnya jelas haram ya, karena disentuh saja nggak boleh kan begitu ya, apalagi dikonsumsi ya.
Tapi tidak semua hal yang haram dihukumi najis. Bisa dipahami ya? Kalau najis pasti haram. Ya, kalau yang haram belum tentu najis. Seperti contohnya daun ganja di Aceh banyak gitu ya. Itu haram dikonsumsi karena memabukkan. Bisa menghilangkan kesadaran. Ya. Kalau di Jawa kecubung kan begitu ya. Ya. Atau apapun yang lainnya. Ya. Itu haram tapi tidak najis. Gitu ya. Makanya terkait dengan alkohol ya, para ulama itu berbeda pendapat ya. Termasuk alkohol untuk parfum gitu kan gitu. Ya. Alkohol itu memabukkan, haram dikonsumsi gitu ya. Tapi kenajisannya para ulama berbeda pendapat ya. Ada mengatakan najis, ada mengatakan tidak najis. Makanya kan masih banyak beredar parfum yang mengandung alkohol kan begitu ya. Karena dari sisi hukum tidak semuanya satu paham gitu ya. Ya, itu terkait dengan khamr ya, minuman keras ya. Kemudian yang terakhir masuk kategori najis adalah anjing. Tapi terkait najis anjing ini para ulama juga ada perbedaan pendapat ya. Najis anjing. Jadi mengenai najis anjing itu ya, ada yang mengatakan najis secara keseluruhan ya, maksudnya liurnya gitu ya, bulunya ya, baik dalam keadaan kering atau dalam keadaan basah, itu ada yang mengatakan najis total ya. Seperti Imam Syafi'i itu mengatakan najis semuanya. Dan ada yang mengatakan yang najis itu cuma liurnya saja gitu ya, bulunya tidak najis ya. Sebagaimana seumpama ya, mohon maaf, ada satu tempat ya, tanah, di situ banyak kotorannya ya, banyak najisnya, kemudian tumbuh tumbuhan gitu ya, kemudian tumbuhan itu berbuah ya. Padahal pohon dari buah itu tumbuh di tanah najis, apalagi sengaja dikasih najis pupuk kan begitu ya. Nah, apakah yang tumbuh dari tanah yang banyak najisnya itu kemudian buah-buahnya menjadi najis? Kan tidak. Nah, akhirnya ada yang berpendapat ya, anjing itu najis itu adalah liurnya ya. Yang tumbuh dari tubuhnya yaitu bulu-bulunya itu tidak najis, sebagaimana ya, pohon yang tumbuh dari tanah yang najis. Ada yang berpendapat begitu. Tapi untuk kehati-hatian sebaiknya kita hindari interaksi dengan anjing ya. Karena kan anjing kan suka menjilat-jilat bulunya kan begitu ya. Ya, sebaiknya kita tidak berinteraksi dengan anjing. Baik, itu macam-macamnya najis. Nah, sekarang ya, hukum najis ya, hukum-hukumnya termasuk bagaimana cara mencucinya ya. Dari sisi hukumnya, najis itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama namanya najis mukhaffafah, najis ringan ya. Najis mukhaffafah itu artinya najis ringan. Seperti halnya ya, contohnya najis ringan itu adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan sesuatu selain ASI. Najis mukhaffafah, najis ringan, contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum mengkonsumsi sesuatu selain air susu ibunya ya. Nah, ini najisnya najis mukhaffafah, najis ringan ya.
Cara mencucinya, ya, najis ringan ini, ya, najis mukhaffafah ini, ya, cukup diperciki air pada tempat najis tersebut, tidak perlu dicuci. Ya. Bayi laki-laki di bawah 2 tahun, ya, belum mengkonsumsi selain ASI, belum dikasih makanan tambahan gitu ya, seperti biskuit, buah, atau susu formula gitu ya. Belum ada tambahan apa-apa, cuma ASI. Ya. Ketika pipis, ya, kena pakaian atau apa, cukup diperciki air di situ, tidak perlu dicuci. Ya, cara membersihkan begitu. Ya, diperciki air, ya, dilap-lap, ya, sudah. Di semua kitab yang saya baca, contoh najis mukhaffafah, najis ringan cuma itu. Kalau air kencing bayi perempuan sama dengan air kencing orang dewasa, sekalipun masih berusia di bawah 2 tahun, sekalipun hanya mengkonsumsi ASI, ya. Jadi kencing anak perempuan itu hukumnya sama dengan air kencing orang dewasa. Ya. Kenapa Bu? Kok ada diskriminasi gitu? Nah, ini saya baca di sini ada penjelasan karena, ya, orang Arab itu lebih suka dengan bayi laki-laki daripada bayi perempuan. Ini masih warisan jahiliyah, ya. Warisan jahiliyah itu kan wanita itu tidak dihargai, tidak dihormati, disia-sia zaman jahiliyah. Nah, Islam datang, salah satu misinya yaitu untuk memuliakan wanita, gitu ya, untuk memuliakan wanita. Jadi dulu, ya, karena mereka tidak suka dengan bayi perempuan, mereka lebih sering menggendong bayi laki-laki daripada menggendong bayi perempuan. Karena lebih sering menggendong bayi laki-laki, maka potensi untuk dipipisi lebih banyak, kan gitu ya. Karena yang digendong kan bayi laki-laki. Karena sering gendong bayi laki-laki, kemungkinan sering dipipisi. Nah, maka untuk meringankan, tidak memberatkan, maka najisnya mukhaffafah cukup diperciki. Ya, di situ penjelasannya. Dan sini mungkin keringanan ini karena semua orang menyukai bayi laki-laki dan seringkali bayi itu kencing di pangkuan mereka. Untuk tidak merepotkan mereka membasuh baju mereka, maka cukup dengan disiram atau diperciki, tidak dicuci. Ya, itu najis mukhaffafah. Yang kedua dari sisi hukum, najis itu namanya najis mutawassithah, najis sedang. Najis mutawassithah itu ya seperti, ya, kencing, ya, kemudian kotoran manusia, bangkai binatang. Nah, ini namanya najis mutawassithah. Nah, najis mutawassithah itu terbagi menjadi 2. Najis sedang itu ada 2 macam. Ada yang namanya najis ainiyah. Ainiyah, najis yang berwujud, nampak dan bisa dilihat. Najis ainiyah, ya, najis yang berwujud, nampak dan bisa dilihat. Cara mencucinya, ya, najis mutawassithah yang ainiyah ini, ya, wujud najisnya harus dihilangkan dulu. Ya, wujud najisnya harus dihilangkan dulu. Ya. Setelah itu diperciki air pada tempat najis tersebut. Ya, disiram, bisa sekali, bisa
lebih. Ya, 1 kali pun kalau dianggap sudah cukup teraliri tempat yang terkena najisnya, maka sudah cukup. Contoh, air kecil, ya, anak-anak kita, ya, mereka sudah kita anggap sudah besar, tidak pakai pampers, kan begitu ya. Nah, kalau yang masih kita anggap kecil kan pampersan terus, ya. Nah, kita sudah anggap besar, ya udah 2 tahun lebih nggak pakai pampers, ya. Tapi namanya anak-anak, ya, kadang-kadang kebelet, ya, dia duduk di situ, dia pipis, ya. Seperti saya pernah yang agak repot itu, anak saya yang kecil, ya udah usia 5 tahun, ya. Kalau subuh itu mesti minta ikut ke musola, ya, bangun. Nah itu kalau dia belum pipis bangun tidur itu, wah itu rawan, ya. Kejadian benar, ya. Ke musola, ya, dia dalam keadaan bangun tidur belum pipis di musola, ya, tidak pakai pampers. Itu cara mencucinya, itu namanya najis mutawasitoh ainiyah, wujud najisnya ada, kan begitu ya. Nah caranya gitu ya, ya, pipis itu harus kita lap, ya, sampai kering, ya, ya pakai lap kering dulu. Jangan pakai lap basah, ya. Jangan pakai lap basah. Ya. Kalau pakai lap basah, situ masih ada pipisnya, kita gosok, akhirnya najis semua, lapnya ya jadi ikut najis, gitu kan? Kita gosok terus ya, malah nyebar kemana-mana. Ya. Jadi pakai lap kering dulu. Ya. Pakai lap kering, ya. Kemudian setelah kering sudah nggak ada wujudnya. Ya kan, air kencingnya sudah nggak ada, disiram 1 kali sudah cukup, ya. Kemudian dilap lagi pakai lap kering, ya, supaya tidak membahayakan orang kalau kepleset ada genangan air, kan begitu ya. Nah mengenai lap yang tadi itu, ya, kalau lap itu sudah dipakai untuk mengeringkan pipis tadi najisnya, gitu ya, jangan dipakai untuk bilas apa namanya pipis tadi, ya. Seumpama apa namanya sudah kering, gitu ya, kemudian kita siram, ya, dibilas pakai lap yang tadi cuma kita peres, kan begitu ya, ya. Kan tadi habis lap pipis, ya, kita peres kering, ya, atau tidak berair masih basah, kita lapkan untuk genangan air itu biar tidak terlalu basah. Itu nggak boleh. Boleh dipakai lagi kalau sudah dibilas. Kan tadi kan dipakai untuk ngelap pipis, ya. Jadi lap itu kan ada pipisnya, ya. Itu harus kita bilas dulu di keran. Nah ini jangan bilas di bak, ya. Kalau bilasnya di bak itu najis semua jadinya. Kan kita waktu belajar air mutanajis, ya, air sedikit, itu kan, kemudian kecampuran najis, berubah ataupun tidak sifat airnya, itu najis. Anduk atau kain habis kita pakai ngelap pipis, ada pipisnya kain itu kan, ya. Kadang-kadang ibu-ibu itu ngambil simpelnya sudah bawa air 1 ember kecil, lah itu yang bekas pipis yang ngelap pipis itu dibilas di ember itu, kemudian diperes di situ, kan kering gitu, maksud kering itu sudah tidak ada airnya, itu dipakai lagi ngelap lagi, gitu. Kemudian dibilas lagi, diperes lagi, ya, kemudian dilap lagi. Jadi proses membersihkannya begitu. Dia bawa lap, dia bawa air 1 ember. Ini maksud saya cinta yang salah, gitu ya. Saya cinta yang salah. Dia bawa ember, dia bawa lap. Ada pipis, pipis dilap, begitu ya. Lap ini sudah ada pipisnya, dibilas di bak yang dia bawa ini. Ya. Kemudian dia lap lagi, dibilas lagi di situ. Ya. Intinya dalam pikiran dia adalah membersihkan pipis itu, baik itu wujudnya ataupun baunya. Nah, begitu ya. Itu salah itu, begitu. Itu najis semua itu jadi. Jadi cara mencuci najis mutawasito yang lainnya itu pakai lap kering, dilap, ya, sampai wujud najisnya sudah tidak ada. Ya. Lap ini kalau mau dipakai lagi harus dibilas dulu, dicuci. Jangan dibilas di bak yang di bawah itu.
Dibilas di tempat lain, bila perlu di keran yang aman itu, dibilas pakai keran. Nah setelah itu air yang sudah kita bawa di bak itu ya, karena wujud najis sudah tidak ada, diguyurkan saja. Ya, bisa pakai kayu, bisa langsung gitu ya. Kalau posisinya lantainya di pinggir enak gitu ya, langsung disiram, kemudian pakai pel-pelan gitu ya. Ya kalau posisi di tengah-tengah rumah gitu ya, kalau disiramkan akhirnya airnya jadi kemana-mana kan gitu ya, posisi tengah-tengah. Ya makanya kalau seperti posisi di sini ya dicukup siram sedikit saja, yang penting mengenai area yang tadi terkena pipis itu. Setelah itu dilap pakai lap lain yang kering gitu ya, atau pakai pel-pelan yang suci, bukan pel-pelan bekas ngelap najis kan begitu ya. Nah itu cara mencuci najis mutawasito yang ainiyah, yang masih ada wujud najisnya. Jadi kalau ada pipis itu ya jangan langsung diguyur, gitu ya. Diguyur yang bercampur air itu dengan pipis, akhirnya berkemana-mana. Jadi wujudnya dibuang dulu, dibersihkan. Kotoran ayam di teras gitu ya, tapi terasnya agak ke tengah. Kadang-kadang ada yang disiram ya, kemudian kotoran ayamnya digosok-gosok pakai kaki kan begitu ya. Gosok-gosok pakai kaki, kemudian dia siram lagi kakinya di situ. Wah itu najis kemana-mana gitu ya. Jadi wujudnya itu diambil dulu gitu ya. Kalau zaman sekarang kan sudah ada tisu ya, zaman dulu belum ada tisu. Pakai tisu udah apa, tapi jangan pakai tisu basah ya. Tisu kering dulu ya. Nah, kalau tisu basah akhirnya depotan kan begitu ya, nyampur airnya gitu ya. Pakai tisu kering ya, kotorannya sudah tidak ada gitu ya. Kemudian jenengan untuk memastikan baunya hilang ya, pakai tisu basah, tisu basah yang wangi gitu ya. Kemudian diguyur pakai air ya. Karena dengan tisu tadi belum menyucikan gitu ya, baru menghilangkan wujud najisnya, menyucikannya dengan air gitu ya, siram. Itu najis mutawasito yang ainiyah. Kemudian yang kedua, najis mutawasito jenis yang kedua adalah najis hukmiyah. Hukmiyah diambil kata hukum, hukmiyah. Najis hukmiyah itu najis yang sudah tidak kelihatan wujudnya. Ya. Najis hukmiyah adalah najis yang sudah tidak kelihatan wujudnya. Nah cara menghilangkannya najis hukmiyah ini ya, karena sudah tidak ada wujudnya ya cukup dialiri air saja ya, disiram aja. Seperti kita mungkin mengalami mau pergi gitu ya, ya udah siap, udah rapi, anak kita pipis, wah kita udah telat kan gitu ya. Akhirnya anak yang kita urusi cuma diceboki, diganti celananya, diganti yang baru, pergi, pipisnya ditinggal, belum sempat kita bersihkan karena buru-buru. Ya, ketika kita kembali lagi sudah kering, ya kan? Ya, sudah kering. Ya. Nah, kalau sudah kering gitu ya, tinggal disiram saja boleh. Ya, nggak usah dibersihkan, digosok-gosok nggak usah, karena sudah kering, bekasnya disiram saja. Ya. Tapi seringkali kan kita kalau dalam situasi itu celananya ditaruh di situ. Ya, anak kita pipis, ya, belum sempat kita bersihkan, kita mau pergi, akhirnya celana dibiarkan di tempat pipis untuk nandai kalau situ ada pipisnya. Kita pergi kan gitu ya. Nah kalau situasinya begitu gitu ya, masih dianggap masih ada pipisnya. Kan ketika kita angkat celananya, basah-basahnya kan masih ada. Nah itu harus tetap dikeringkan dulu dengan cara yang tadi pertama itu, ainiyah gitu ya. Dikeringkan pakai lap kering, lap suci. Ya, setelah sudah gak ada wujudnya, siram. Nah begitu. Kemudian macamnya najis yang ketiga dari sisi hukum ada namanya najis mughalladho, najis berat. Yaitu najis anjing, babi, dan anak keturunannya. Ya. Itu namanya najis mughalladho. Cara menghilangkan najis mughalladho ya seperti
sendal kita atau apa wadah kita terkena jilatan anjing atau babi, wajib dibasuh 7 kali, dan salah satunya dengan air yang dicampur atau bercampur tanah. Air yang bercampur atau dicampur tanah, ya. Dan yang bercampur tanahnya itu digunakan untuk mencuci bagian yang pertama. Jadi sandal kita dijilati anjing semua gitu ya. Maka cara mencucinya pertama dengan air yang dicampur pasir, tanah atau lumpur gitu ya, digosok-gosok ya. Setelah itu diguyur lagi sampai 7 kali, sampai guyuran ke-7 ya. Itu cara mencuci najis mughalladhah, najis berat. Nah ini ada yang menarik di dalam kitab ini tentang ini. Kejadian ya di zaman Rasulullah, ada wanita yang lapor kepada Ummu Salamah. Seorang perempuan berkata kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, pakaian saya sangat panjang seperti pakaian jenengan gitu ya. Lalu saya berjalan di tempat yang kotor. Ya. Kata Ummu Salamah, Rasul bersabda, yutahhiruhu ma ba'dahu. Najis itu akan suci oleh tanah setelah kotoran itu. Ya. Jenengan kan untuk nutup aurat akhirnya pakaiannya nyengser-nyengser ke tanah, kan begitu ya. Maka ketika tanah itu dianggap najis ya, itu tersucikan dengan sendirinya ya, dengan apa namanya ya sapuan berikutnya ya, pakaian menyapu tanah terkena najis ya, sapuan berikutnya menyucikan, sapuan berikutnya seumpama kena kotoran lagi, sapuan berikutnya menyucikan. Nah itu tapi itu kondisi di zaman dulu, yang di zaman Rasulullah tanahnya itu kan pasir kan gitu ya, jalanannya pasir ya. Nah kalau sekarang kan jalanannya sudah seperti ini, kalau ada najis atau kotoran kan kelihatan ya. Mohon maaf semua kena kotoran ayam kan begitu ya, ya tidak bisa itu dikondisikan yang sama dengan di zaman itu ya. Nah kotoran ayam ya, mau digesek-gesek di tanah pun gitu ya, kan masih tetap ada baunya, wujudnya, ya tetap harus dicuci ya. Tetap harus dicuci kalau kondisi zaman sekarang. Kemudian yang berikutnya ya, najis yang dimakfu. Di luar 3 macam hukum najis itu ada namanya najis yang dimakfu. Dimakfu itu artinya dimaafkan. Najis yang dimakfu atau dimaafkan artinya tidak usah dibasuh atau dicuci. Misalnya najis bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, ya, cicak tadi gitu ya, nempel di pakaian kita seumpama gitu ya, itu tidak wajib dicuci, dimakfu ya. Darah atau nanah yang sedikit, kadang-kadang kita ada luka kan gitu ya, ya, keluar darah sedikit gitu ya, itu dimakfu. Air kotor yang memercik sedikit ya. Nanah itu seumpama jerawat gitu ya, kalau jerawatnya ada nanah sedikit gitu ya, itu makfu, dimakfu ya. Air kotor yang memercik sedikit yang sukar menghindarinya ya. Contoh kasusnya begini, kalau kami di pondok dulu ya, karena santri banyak, kamar mandi banyak ya, semuanya ini
meja ini kamar mandi. Kemudian kami biasa lewat di depan kamar mandi, ini jalan. Nah kamar mandinya itu kan biasanya kalau di pondok itu kan tidak rapat bawahnya itu. Ya ada jarak 10-15 cm, ya pintu itu tidak nempel ke tanah, ke lantai, ada jarak lubang gitu ya. Nah ini kan rawan ketika mereka mandi, pipis dan seterusnya nyiprat keluar, memercik keluar ya. Nah percikannya itu ya, dalam kondisi itu dimakfu karena tidak bisa dihindari. Lewat jalan situ nggak ada jalan lagi ya, kena percikan air itu ya, itu dimakfu ya. Termasuk pada saat musim hujan ya, itu dimakfu ya. Jenengan lewat tanah udah kelihatan kotor, nggak ada orang di jalanan, kan ada kotoran sapi yang berak kan gitu ya, di jalanan gitu. Kita naik motor hujan kan begitu ya. Kemudian kena percikan kotoran sapi yang kena air itu ya, memercik ya. Itu kalau sedikit gitu ya, itu dimakfu ya, kan cuma percikan-percikan gitu ya, itu dimakfu, artinya dimaafkan, tidak perlu dicuci ya. Tapi kalau jelas banyak kan gitu ya, jangan naik motor berhenti sebelahnya truk sapi, tiba-tiba prok kan banyak itu ya, itu harus dibersihkan gitu. Itu apa namanya, yang paling mengerikan di jalan itu. Jadi kalau ada mobil sapi itu kan langsung menjauh aja. Terutama di lampu merah, hati-hati, mendingan agak menjauh. Tapi tiba-tiba brot. Masya Allah ya. Oke, bab najis selesai. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, dipersilakan. Terus mau tanya tadi kan pakai lap kering dulu Pak. Habis itu kalau setelah dilap kering atau disulah ya, itu kalau tidak diguyur dengan air pakai pel-pelan yang suci tidak apa-apa? Jangan diguyur air dulu ya. Kalau seperti di daerah sini loh gimana? Lah iya kan, diguyur air terus airnya kan dipakai, dikeringkan pakai pel-pelan. Oh, diguyur dulu baru? Iya, tetap harus diguyur dulu ya. Jangan langsung dipel, belum disucikan kan. Menyucikannya kan pakai air, disiram dulu, sekalipun cuma sedikit, diratakan sampai bekas najisnya itu terkena air semua. Setelah itu dipel, boleh. Jangan langsung dipel, harus diguyur dulu, syaratnya begitu. Bahkan ada yang mengatakan harus 3 kali, tapi 1 kali sebetulnya cukup ya. Betul ya? Kalau kita pas ziarah gitu kan pakai busana muslim panjang ya. Habis itu perjalanan itu mesti sampai siang, sampai pas waktu sholat itu termasuk najis nggak bajunya? Jadi kita itu menghukumi apa yang tampak ya. Kalau hanya perkiraan gitu ya, ini kayaknya najis, jangan gitu ya. Jadi tetap suci ya, tetap suci. Kecuali kalau jenengan dengan sadar, dengan yakin ya mengenai najis. Nah begitu. Kalau cuma perkiraan itu tidak bisa dijadikan hukum perkiraan gitu ya. Jadi harus najis itu harus yakin ya. Harus yakin ada wujudnya gitu, atau kita dengan sadar ada peristiwanya kan begitu ya, jelas ya kena najis, nah itu baru kita ganti. Secara tidak langsung kan kita tahu tetap itu mengenai tanah gitu, tapi berarti nggak apa-apa ya, yang penting nggak melihat langsung ya, kita tidak kena najisnya. Apalagi kan apa namanya, ada dalil tadi kalau tanahnya dianggap najis yang penting tidak kelihatan wujudnya, sapuan berikutnya itu menyucikan ya. Sapuan pertama mungkin kena najis, sapuan berikutnya menyucikan. Jadi selama tidak jelas ada wujud najis jadi ainiyah tadi ya, maka dia sudah dianggap suci ya. Karena ada istilah itu yang membuat kita susah dalam bab fikih bab najis, itu adalah gangguan setan, was-was namanya ya. Kita was-was, ini najis apa enggak gitu ya. Maka dalam fikih itu ya sudah yang tampak saja, ada najisnya apa tidak, nah, begitu ya. Kalau tidak ada, jangan merangkai cerita gitu ya.
ini kayaknya ini kan di sini biasanya itu kan ada orang yang suka kencing berdiri, itu bisa jadi kiper ke sana kemari. Nggak usah itu merangkai cerita, hayalan begitu, berhalusinasi gitu, membayangkan apa yang terjadi di tempat itu merepotkan. Seperti sahabat Umar itu pernah di padang pasir itu kan suka ada tanah legokan gitu ya, kemudian ada airnya, ada airnya. Nah itu biasanya tanah di padang pasir yang ada airnya begitu, itu suka dijadikan tempat minum binatang buas, gitu ya, binatang buas. Ya, binatang buas itu kadang-kadang suka makan bangkai, kan gitu ya. Ya kalau minum di situ banyak najisnya, gitu, akan jadi najis. Umumnya begitu. Tapi sahabat Umar ketika menemui lobangan yang ada airnya, ya, beliau itu hanya melihat saat itu, tidak merangkai. Jadi hanya melihat saat itu, ada nggak binatang buas habis makan bangkai kemudian minum di situ? Tidak ada. Ya sudah, itu suci. Ya. Sekalipun pada umumnya ya, di tempat-tempat begitu rawan diminum oleh binatang buas yang suka makan bangkai. Tapi yang dilihat saat itu ada nggak binatang buasnya yang sedang minum di situ? Tidak ada. Ya sudah, nggak usah merangkai cerita. Ini kayaknya ini biasa, nggak usah. Nah, begitu ya. Yang penting wujud saat itu. Ya, termasuk jalannya ya ziarah, bepergian, jalan-jalan gitu ya. Ya, nggak usah merangkai sesuatu yang tidak real diketahui. Nah, jangan memperkirakan. Itulah was-was, godaan setan. Gitu ya. Itu namanya was-was. Jadi saat kita kemudian itu kadang kalau kita menuju tempat wudhu itu ada kadang air itu di tempat tertentu bau itu gimana? Ya. Jadi kalau baunya sesuatu yang sifatnya alami, bukan kecampuran benda gitu ya, seperti karena lumutan gitu ya, itu sesuatu yang sifatnya alami, ya, tidak apa-apa. Atau memang kualitas air di tempat itu berbeda dengan di tempat kita gitu ya. Dekat air laut itu kan kadang-kadang kan agak berbau dan seterusnya. Ya, jadi sesuatu yang alami, bukan kecampuran sesuatu yang baru gitu ya, itu dianggap tidak apa-apa, dianggap suci gitu ya. Ustaz, itu tadi kan kalau kita ada najis kencing, kalau di masjid itu kan pakai disiram air. Nah itu kalau di bantal atau di kasur itu gimana? Ya. Dijemur sampai kering. Ya. Ada penjelasan itu. Jadi kalau sudah kering, ya itu sudah dianggap suci. Ya. Karena bantal kasur kan nggak mungkin dicuci kan gitu ya. Ya. Dalam lagi. Jadi cuma dibersihkan dengan kain bersih, Ya. misalnya, terus dijemur gitu aja. Iya, dijemur sampai kering gitu ya. Nggak bisa Nggak bisa jemur. Iya, baunya nggak hilang, cuma udah kering gitu. Iya, nggak apa-apa. berat Ustaz kan. Lah ya berat kasar ya. Iya. Ya anu aja agar badan kita tidak nempel kan di lemehi yang semi plastik kan begitu kan gitu. Pada saat tidurnya gitu. Ya. Kalau memungkinkan itu ya dijemur sampai kering ya. Nah untuk masalah bau kan kita bisa semprot kayak pewangi laundry itu. Nah pewangi laundry kan biasanya disemprotkan setelah disetrika. Ya. Bukan untuk menyetrika, tapi setelah disetrika sebelum dibungkus plastik biasanya kan itu penyemprot pewangi laundry kan itu. Ya. Nah itu bisa saja gitu ya dalam proses menjemur itu ya disemprotkan gitu ya untuk baunya biar hilang ya, kemudian dijemur sampai kering. Nah, ketika kering itu sudah dianggap suci. Berarti nggak perlu disiram air itu ya? Nggih, terusan. Ya, terusan. Tapi ada pengalaman tetangga di Pamekasan itu, jadi kalau kena kencing bantal itu pakai air panas besar, siram pakai air panas itu hilang kan kalau baru dijemur. Oh, boleh, nggak apa-apa. Ya, intinya kering. Seperti di sini ada penjelasan. Tali yang dipakai untuk menjemur benda yang terkena najis, kemudian tali itu kering akibat terkena sinar matahari atau hembusan angin, maka ia bisa dipakai untuk menjemur benda suci setelah itu. Nah, ya, sebenarnya menjemur barang najis gitu ya di tambang gitu ya.
Setelah udah tidak terpakai, dia kering dengan sendirinya, ya sudah dianggap suci lagi. Terus kalau kotoran cicak itu kan kita nggak tahu ya, mungkin malamnya dia buang kotoran, terus paginya itu kering, sudah kering. Nah, kadang itu Kotoran cicak itu kan bagian dari cicak, ya. Cicak itu dalam mazhab Syafi'i kan tidak najis, ya, dibersihkan saja. Makanya kotoran cicak di masjid itu ya, kalau kering itu kan tinggal disentil saja kan gitu ya, atau diambil pakai tisu ya, dibuang ya, masih basah juga boleh di tisu kan gitu ya. Ya, karena dia sama dengan apa namanya itu ikan itu kan suci ya, ya kotorannya menjadi suci, gitu ya, kotorannya ikan itu. Ya. Berapa? Ini Ustaz terkait dengan katanya air wudhu yang kemarin itu. Sekarang itu di musola-musola di lantai-lantai bahkan di masjid itu biasanya setelah tempat wudhu itu ada kolam kan, sumbangan air. Nah, aku tuh suka nggak ngalir. Terus ada yang warnanya sampai hijau gitu. Nah, itu pada satu-satunya jalan lewat itu ya di situ. Tapi kok seperti itu, bahkan saya pernah ngambil di suatu masjid. Waktu itu setelah kolam tuh selain tempat wudhu ada kamar kecil kamar mandi. Ada anak PPT sama ibunya itu kencing di pelataran tempat gitu, ya disiram lagi kan dia ngalir ke sini. Nah itu kan kenapa dibikin orang malah bikin yang kayak gitu? Itu karena katanya gitu. Kalau aku dulunya kan dengan Sunan Kalijogo katanya kalau petani-petani itu habis dari sawah cuci di situ, gitu. Sekarang kok malah mundur kalau menurut saya gitu. Ya kalau pengurus masjidnya rajin mengalirkan air, kalau enggak kan ya hijau kayak tadi, nggak tahu ada kotoran bekas kencing, bekas sampah gitu. Kok malah sekarang caranya seperti itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi najisnya daging-daging itu di Quran ayatnya kan haram membuat daging-daging. Tapi untuk yang lain gimana Ustaz? Misalnya kulitnya dipakai sepatu itu sama tadi itu, semua hal dari babi itu semuanya najis. Terus ini Ustaz, masalah daun ganja itu kalau di Aceh daun ganja itu untuk campuran masakan. Iya. Tapi kan tidak sampai istilahnya Benar. Nah itu juga apa? Jadi sebetulnya hukum asalnya barang memabukkan itu qaliluhu wa katsiruhu sawa, sedikit atau banyak itu sama. Ya, minum khamar satu sloki. Ya. Bagi orang yang sudah biasa kan nggak mabuk, gitu ya. Tapi kalau yang nggak biasa mabuk, gitu ya. Hukumnya tetap sama, sedikit atau banyak sama. Sebetulnya nggak boleh. Ketika ganja itu sudah jelas bisa memabukkan, ya, sedikit atau banyak itu tetap nggak boleh sebetulnya. Tapi di sana buat bumbu masak katanya begitu ya. Ya daunnya langsung dimasukkan ke masakan. Iya. Sebetulnya nggak boleh. Ya itu terkait dengan tempat wudhu itu memang sebaiknya itu harus mengalir itu yang empat di bawah itu kan. Karena kalau tidak mengalir, menggenang itu, kalau dia, kita kembali ke pembahasan macam-macamnya air gitu ya. Sekalipun air itu lebih dari 2 kula, berarti banyak gitu ya. Kalau kejatuhan najis dan merubah sifat air, maka menjadi najis. Gitu. Ya seperti apa namanya, kaki-kaki dari luar masjid yang habis injek kotoran apa segala macam masuk situ, maka menjadi najis. Maka itu seharusnya air itu mengalir. Ya. Akhirnya seperti sungai dengan aliran kecil, itu kan akhirnya tetap suci karena mengalir. Makanya masjid-masjid yang paham gitu ya, itu airnya tetap dihidupkan, ada keran kecil di situ yang terus putar airnya. Ya. Itu banyak yang tidak paham gitu ya, ikut-ikutan tren ya, tapi tidak paham bagaimana mengoperasikannya. Ya. Itu yang paham itu harus
memberi paham. Ya, kita bingung kadang yang musafir gitu ya, pas numpang ke situ gitu. Ustaz tadi bilang kalau hanya air mani yang suci dari tubuh kita itu terus. Jadi terus kalau misalkan kemudian pada wanita itu seperti apa? Kadang kita mau sholat kan nggak merasa. Iya. Kebutuhan itu dari dalam ya keluarnya. Ya cairan itu dari dalam. Iya najis semuanya. Ya. Tapi kan ada dalam kondisi darurat gitu ya, istihadah kan tetap wajib sholat. Ketika sedang sholat kemudian keluar darah, kan tetap sah sholatnya, tetap dilanjutkan. Darah istihadah, ya. Di luar darah haid, ya. Di luar darah nifas ada namanya darah istihadah, darah penyakit. Ya. Orang yang keluar darah istihadah tetap wajib sholat. Ya. Caranya sebelum sholat dibersihkan pakai pembalut, ya. Dia sholat, ketika sedang sholat keluar darah, lanjutkan sholatnya, tetap sah sholatnya. Tapi kalau mau sholat berikutnya, dibersihkan lagi, pakai pembalut lagi, sholat lagi, keluar darah lagi, nggak masalah. Termasuk keputihan itu bagian dari penyakit yang mungkin tidak bisa dihindari gitu ya. Yang penting saat sholat, mau sholat dibersihkan, ya, pakai pembalut, ya. Kemudian sholat ketika keluar, ya tidak masalah, dilanjutkan. Itu bagian dari penyakit, ya, yang tidak bisa dihindari. Ya, batang ya. Oke, sama dia. Mungkin kemarin ada salah satu mertuanya jamaah yang meninggal, mohon didoakan. Siapa Mbak namanya Mbak? Namanya siapa? Bulian Sri Andia, Pak Ustadz, mohon didoakan. Oh, baik. Kita kirim hadiah Al-Fatihah untuk Bu Sri Andia, mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya, diringankan bebannya di akhirat, dan pada akhirnya nanti dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa nasta'in Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan bin'amika fil mazida ya rabbana. Walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'ala arzaq wa tuhassin bilana akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi ya arhamar rahimin. Allahumma balligh wa awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi muslimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu 'anha waj'al jannata ma'waha wa mathwaha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu 'anhu. Allahumma ij'al jannata ma'waha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Insyaallah. Ya Allah, insyaallah. Demikian Ibu yang dirahmati Allah yang bisa disampaikan, kalau ada manfaatnya, kalau saya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.